Bismillahirrahmanirrahim. Soal iku kam piro furudul wudu'i utai piro-piro fardune wudu. Ditanyakan ada berapa fardu-fardunya wudu. Apa itu fardu? Dijelaskan di bagian catatan kaki di bawah ini. Fardu iku perkara-perkara kang wajib dilakoni sakjerone wudu. Yen syarat wajib dilakoni sakjabane wudu. Jadi fardu itu sama dengan rukun yang dilaksanakan ketika kita sedang berwudu. Kalau syarat-syarat wudu itu dilakukan sebelum adanya wudu, seperti harus beragama Islam, berakal, dan sebagainya. Itu termasuk syarat. Nah, ada berapa saja fardu-fardunya wudu? Kemudian dijawab, furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun nenem. Jadi rukunnya wudu itu terbagi jadi 6. Al-awalu utawi kang kawitan iku aniyatu niat. Yang pertama, fardu atau rukun dari wudu adalah niat. Niat itu ada di dalam hati, ada kerentek kita berniat ingin melakukan wudu. Adapun ketika niat itu dilafadzkan, nanti kita bahas setelah ini. Ada lafadz niat untuk wudu. Asani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajihi. Masuh rai. Fardu wudu yang pertama adalah niat, dilanjut yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi berkumur atau menggosok lubang hidung itu bukan bagian dari fardu wudu. Itu bagian dari sunnah. Sunnah-sunnahnya wudu. Untuk fardunya, niat kemudian membasuh wajah. As-salits utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini, masuh tangan loro, ma'al firqaini sertane sikut loro. Kemudian fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan dengan batas siku. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku mashu ba'dhi ra'si. Ngusap sewenai sirah. Yang keempat adalah membasuh sebagian dari kepala, tidak kepala seutuhnya. Sebagian kepala, kepala depan bisa. Jadi kena rambut juga bisa. Jadi rambut itu bukan indikator, karena ada orang yang gundul ya, tidak punya rambut. Jadi bahaya kalau dikatakan membasuh rambut, bukan. Tapi membasuh sebagian dari kepala. Kepala bagian depan juga boleh. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sertane kemiran loro, membasuh kedua kaki hingga batas tumit. Kalau sudah sampai tumit selesai kewajiban. Maka yang lebih aman adalah membasuh sampai di atas tumit untuk meyakinkan bahwa tumit sudah terbasahi begitu. Asadisu utawi kang nomor 6, nenem iku at-tartibu urut. Yang nomor 6 atau fardu wudu yang terakhir adalah tertib berurutan. Harus dimulai dari niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai tumit, yang terakhir adalah berurutan. Tidak sah ketika urut-urutan fardu wudu ini dibolak-balik. Jadi itu adalah 6 fardu wudu. Kemudian kita lanjut ke bagaimana lafadz niatnya wudu. Ma utawi opo niatul wudu'i utawi niati wudu. Kemudian dijawab di sini. Utawi niati wudu iku nawaitu. Niat ingsun rof al hadasil asghari ing ngilangi hadas kang cilik. Jadi diniatkan nawaitu rof al hadasil asghari. Ketika kita memulai wudu, kita niatkan dalam hati nawaitu raf'al hadatsil asghari, ya Allah aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian dijelaskan di bagian catatan kaki bagian bawah apa yang dimaksud dengan hadas. Hadas yaiku perkara kang timbul ana ing awak sakwuse wong ngalami perkara kang batalake wudu. Jadi hadas itu timbul dalam diri kita sendiri. Sehingga perkara yang timbul itu bisa membatalkan wudu.
Lah nanti apa saja yang hadas-hadas itu kita jelaskan di slide berikutnya. Soal ikuma opo al hadatsul asgori utawi hadas kang cilik lah dijelaskan di sini. Jawab. Hadas kecil itu apa sih? Wa utawi hadas cilik iku kullu ma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma'al wudu'a ing wudu. Jadi yang dimaksud dengan hadas kecil itu adalah setiap sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Nah, apa sesuatu yang membatalkan wudu itu dijelaskan di slide ini. Soal iku ma opo alladzi utawi perkara yubtilul wudu'a kang batalake opo ma ing wudu. Apa perkara-perkara yang membatalkan wudu? Kemudian dijawab alladzi utawi perkara yubtilul wudu'a kang batalake opo alladzi ing wudu iku khamsatun 5. Jadi ada 5 perkara yang memang kelima-limanya itu kita sebut sebagai perkara yang membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu ini tidak selalu hadas ya, tidak selalu hadas. Kalau hadas itu sesuatu yang timbul dalam diri, nanti ada yang tertera di sini juga ada. Tapi yang membatalkan wudu tidak selalu hadas. Coba kita bahas al-awalu utawi kang kawitan iku khuruju syai'in. Metune suwiji-wiji min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Nah, ini contoh dari hadas. Sesuatu yang keluar dari maaf lubang kemaluan ya, baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Saya yakin sampean semua sudah tahu yang dimaksud dengan keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan dan jalan yang belakang. Ini yang kita maksud sebagai hadas. Asani utawi kang nomor loro zawalul akli iku ilangi akal, jadi mendadak gila ya. Setelah wudhu tiba-tiba hilang ingatan dia, gila. Maka batallah wudhunya. Termasuk di sini ketika orang itu pingsan. Otomatis kalau orang pingsan itu hilang akal, nggak sadar dia. Asalisu utawi kang nomor telu iku anaumu turu. Jadi tidur itu termasuk kategori orang yang hilang akal ya, nggak sadar. Jadi batal wudhunya. Kecuali ada penjelasan ketika tidur itu dalam posisi yang bersila. Sehingga, mohon maaf, pantat belakang ini tertutupi oleh tempat ya, tertutupi oleh lantai atau apa begitu. Jadi tidak ada jalan bagi, maaf, kentut untuk keluar. Kalau orang tidur macam begitu, maka tidurnya masih dikatakan sah wudhunya. Contohnya adalah orang ketika kita hadir sholat Jumat, siang-siang panas-panas, mengantuk dalam masjid, tiba-tiba kita tertidur dalam posisi bersila. Pantatnya kena lantai, jadi itu tidak membatalkan wudhu. Ketika tiba-tiba sudah komat mau sholat Jumat, sadar. Tidak batal wudhunya. Tidak perlu mengulang wudhu. Ar-Rabi'u utawi kang nomor papat ikulam sulmar atil ajnabiyah. Anggepuk wadon kang liya. Jadi menyentuh perempuan lain, asing, ajnabiyah. Siapa itu al-mar'atil ajnabiyah? Nanti kita jelaskan. Kemudian al-khamisu utawi kang nomor 5 ikulam sul kubuli. Memegang kubul. Kubul itu berarti kemaluan depan ya. Awit duburi utawa dubur. Dubur yang belakang. Bibatinil kafi kelawan batini epek-epek. Memegang dengan telapak tangan yang dalam. Telapak dalam, bukan yang luar. Kalau menyentuh kubul dan dubur pakai telapak tangan yang dalam, maka tidak sah wudhunya. Sebaiknya mengulang kembali. Itu 5 perkara yang membatalkan wudhu, termasuk ada hadas juga di situ tadi. Kemudian ini penjelasan mengenai al-mar'u al-ajnabiyah atau perempuan asing ya. Kalau kita menyentuh perempuan itu, sentuhannya itu ya kulit dengan kulit. Kalau kulit kita menyentuh ke bajunya atau ke jilbabnya itu tidak termasuk dari perkara yang membatalkan wudhu. Jadi sentuhan itu harus sentuhan langsung kulit dengan kulit.
Iku ma opo al mar'atu utawi wadon al ajnabiyah kang liya. Jawab, hiya utawi wadon liya allati iku wadon layah rumu kang ora haram nikahuha opo nikah marang ajnabiyah. Jadi kata kunci ajnabiyah itu adalah wanita yang tidak haram dinikahi. Kata kuncinya di situ. Kalau memang seorang wanita itu boleh kita nikahi berarti itu wanita ajnabiyah. Li ajali nasabi krono arah nasab. Jadi karena ada faktor keturunan ya. Kadangkala karena faktor keturunan itu orang boleh karena faktor keturunan itu orang tidak boleh dinikahi dan juga boleh dinikahi. Jadi keturunan yang macam apa? Kita lihat dulu nasabnya seperti apa. Kalau nasab itu termasuk menjadikan dia boleh dinikahi berarti dia ajnabiyah. Aurodoin utawa tunggal susuan atau karena faktor sepersusuan. Au musaharotin utawa perbesanan karena mantu, karena mertua dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelas di Al-Qur'an itu ada surat An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan siapa sih orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau kita tahu orang yang tidak boleh dinikahi, maka kita akan tahu siapa yang boleh dinikahi. Kan berlaku hukum kebalikannya. Maka dikatakan di surat An-Nisa ayat 23 bahwa yang tidak boleh dinikahi itu karena ada hubungan kekerabatan, juga karena ada hubungan permantuan tadi ya, juga ada hubungan sepersusuan. Jadi kalau disimpulkan, perempuan yang haram dinikahi itu karena disebabkan karena hubungan kekerabatan ada 7. Seperti ibu, kemudian ada anak perempuan kita, ada saudara perempuan, ada anak perempuannya saudara laki-laki, ponaan. Kemudian anak perempuannya saudara perempuan, keponakan juga. Kemudian bibi atau saudara kandung perempuan dari ayah. Dan yang terakhir adalah saudara kandung bibi, saudara kandung perempuan dari ibu. Bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Itu untuk perempuan yang haram dinikahi. Nah, ini juga bisa berlaku sebaliknya. Ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang haram dinikahi. Siapa saja itu? Dan bagi perempuan berlaku sebaliknya, yaitu haram bagi mereka menikahi ayah, menikahi anak laki-laki, menikahi saudara laki-laki, dan seterusnya. Kebalikan dari yang perempuan tadi. Kemudian ada pula perempuan yang haram dinikahi karena hubungan permantuan. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan permantuan. Ada 4 ya. Ada istri dari ayah, istri dari anak laki-laki, kemudian ibunya istri atau mertua, kemudian ada anak perempuannya istri atau anak tiri. Kemudian yang terakhir ada juga yang haram dinikahi karena sebab persusuan, ada 7. Ibu yang menyusui, saudara perempuan satu susuan, ada anak perempuan saudara laki-laki sepersusuan, ada anak perempuan saudara perempuan sepersusuan, ada bibi susuan atau saudara susuan ayah, kemudian saudara susuan ibu, dan anak perempuan susuan atau yang menyusu pada istri. Jadi ini agak ruwet ya. Jadi harus diketahui orang-orang yang dimaksud dengan perempuan yang haram dinikahi. Kalau kita tahu hal itu, maka kita tahu siapa perempuan yang ajnabiyah atau orang yang perempuan yang halal untuk dinikahi. Wallahu a'lam bishawab.